adakah di antara kita sampai malam ini yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Silakan. Ayo kalau nggak malu angkat tangan. Yang sedikit? Tuh, yang banyak? Banyak banget. Aduh, saking banyak yang nggak bisa diangkat itu kan? Nah pertanyaannya, kalau Anda sadar banyak dosanya, diberi peluang untuk diampuni, kenapa nggak Anda ambil? Tawaran pertama, ikuti Nabi. Ada tawaran nggak Anda ambil? Tawaran kedua 10 hari. Banyak di situ nggak Anda ambil juga. Kalau semua tawaran sudah diberikan nggak mau Anda ambil juga, Allah perlu menawarkan apa lagi pada Anda? Jadi memang benar kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Jadi kalau ada umat Nabi tidak masuk surga, yang salah bukan Nabi, yang salah bukan Allah, yang salah orang itu karena tidak ingin masuk surga. Tawaran ampunan dosa ada, tawaran pahala berlipat ada, tawaran masuk surga tanpa hisab ada. Semua tawaran ini tidak diambil. Lantas yang salah siapa? Nah ini poinnya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, lihat kalimatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, kalimat dosanya menggunakan kata dzunub. Hati-hati. Saya ingin katakan, demi Allah saya katakan, sepanjang manusia mendapatkan kesempatan hidup, nyawanya belum sampai ke kerongkongan, sejahat apapun dia masih punya kesempatan untuk berubah. Dan sejahat apapun, Allah dengan keadilan sifat rahmannya akan tetap memberi petunjuk sampai akhir hayatnya supaya dia mau berubah. Antum pernah dengar kisah Fir'aun? Saya tidak katakan antum kenal Fir'aun. Fir'aun kan sering saya contohkan, jahatnya luar biasa. Kata-katanya kejam. Bukan cuma kejam, kadang-kadang juga melahirkan potensi kehilangan nyawa. Kan saya sering contohkan. Ya, kalau saya berikan ilustrasi ini, rambut kamu tuh nggak bagus sekali tuh. Jangan dipegang. Pisahkan kepala dari badannya. Bahasanya begitu. Ini contoh mas, bukan ke antum ya, contoh. Contoh ya. Jangan berkecil hati ya. Pekan depan datang lagi ya. Baik. Baik, jangan berkecil hati. Baik. Ini cuma kadang-kadang contoh. Baik, contoh. Itu Fir'aun kalau menunjuk, ilustrasinya begitu. Bukan nyuruh-nyukur, pisahkan kepala dari badannya. Resikonya kematian. Nggak suka, penggal. Nggak suka, penggal. Seperti itu. Ya, Masya Allah, hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Ya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum. Hobinya itu bunuh. Tapi mohon maaf ya, juga mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, ada yang malaikat, tapi belum ditemukan ngaku Tuhan. Silahkan cek, Fir'aun ngaku Tuhan. Kurang apa lagi? Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-kata mempertaruhkan nyawa. Tapi saking adilnya Allah, sifat adil Allah memberlakukan sifat kasihnya berlaku untuk seluruh hamba sebelum sampai nyawanya ke tenggorokan. Lihat kalimatnya, Quran surah 20, Thaha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun, dia mulai menyimpang dengan kedudukannya. Musa dan Harun, ada berapa orangnya? 2. Anda bayangkan, hanya untuk 1 orang ini diutus 2 orang nabi, orang paling soleh di zamannya. 1 orang ini diutus 2 nabi. Kita sampai kiamat cuman 1 nabi, nggak pernah lihat lagi. Saking sayangnya Allah pada seorang hamba, 2 nabi diutus. Kelihatan di depan wajahnya, mukjizatnya nampak, kelihatan, ditampakkan. Tapi Masya Allah, dan hebatnya ayat 44-nya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tapi ingat, katakan pada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai memunculkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang nabi paling soleh, dekat dengan Allah, berdakwah pada orang paling zalim, masih diminta mengucapkan kalimat yang lembut. Anda bayangkan, saking adilnya Allah. Cuman sayang, dia nggak mau ngambil. Jadi nggak ada orang yang tidak berpeluang mendapat hidayah. Yang ada itu kalau diberi dia nggak mau ngambil, itu masalahnya. Ya, sampai ujungnya, tentara ada, pasukan ada, segalanya ada, tapi tidak menolong dia di akhir hayatnya. Ya, sekarang dia baru merasa benar juga, tapi terlambat. Di contohnya sudah ada. Kalau antum sekarang ingin mengikuti, diberikan tawaran, nggak mau diambil juga, antum terlambat. Sudah ada yang duluan dibandingkan antum. Dan lebih daripada Anda. Fir'aun punya pasukan, Anda siapa? Fir'aun puncak tertinggi pada saat itu, Anda siapa? Fir'aun ngaku Tuhan, Anda tidak. Fir'aun tenggelam, Anda pengen ikutan juga, Anda ketinggalan. Dan keterlaluan, karena Anda tidak sehebat Fir'aun, pengen ikutan, hancur juga. Untuk apa gitu kan? Kalau terlampau letih coba merenung dulu, lihat dulu, ingat-ingat lagi, ya. Kadang-kadang kalau sudah terlampau letih lupa gitu kan. Hati-hati, lihat, kembalikan ke sini. Ini mohon izin ya teman-teman sekalian, fokus. Allah sudah tawarkan di sini, bahkan langsung dari ayat, langsung diturunkan lewat lisan nabinya. Ini ada tawaran.
Amalan ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita yakin bahwa kita itu banyak dosanya. Kalau tawaran ini tidak diambil sampai malam ini, Anda butuh berapa malam lagi untuk berubah? Barangkali dihidupkan sampai malam ini supaya kita merenung. Mungkin besok kita berpulang. Saya tahu kapan pulang. Ya. Dan hebatnya, ketika Allah mengampuni dosa Anda, lihat kalimatnya menggunakan ya di situ. Wa yaghfir. Ya itu satu di antara jenis anita yang pernah saya ajarkan. Mudhari, hamzah, nun, ya, ta. Kalau diawali satu kata kerja dengan huruf satu di antara 4 ini, maka maknanya ada 3. Present, continuous, future. Sekarang, terus, dan nanti. Sampai yang akan datang. Perhatikan. Sampai Anda berbuat dosa pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya itu tidak terjadi. Perhatikan cara memahaminya. Kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, benar-benar dapat ampunannya, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa lagi sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ciri orang tobatnya diterima, mata pernah salah lihat, dia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, maka ketika dicintai oleh Allah, mata ini akan dijaga lagi supaya tidak berbuat maksiat. Kadang-kadang belum sampai ke lokasinya sudah dipalingkan oleh Allah. Begitu mau lewat lokasi A, tiba-tiba ada yang manggil, Pak, gak usah lewat situ Pak, yang kesini aja. Masya Allah. Kenapa? Gak usah nanya. Gini aja belok, gitu kan? Bisa terjadi. Baik. Mau makan, makanannya halal, ya, tapi sebagian ada yang haramnya. Antum masuk ke situ, tiba-tiba orang lain dibiarkan saja, antum, Pak, yang ini nggak cocok buat Bapak. Kenapa? Gak usah ditanya Pak. Ya, macam-macam. Dan seterusnya. Jadi ada cara gitu kan? Ada cara. Pangan begitu, ya ditunggu-tunggu proyek, disiapkan, padahal ada yang mau nyiap, nyogok untuk antum, berikan yang haram, tiba-tiba dikasih, ya ada musibah ini, ada musibah itu, nggak nyampe ke situ, dibuat gagal, bisa terjadi. Dijaga antum sampai tingkat tertinggi untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kalau hamba naik status menjadi dicintai oleh Allah, dosa diampuni, dijaga diri dari berbuat kesalahan, dan kemudian apa yang terjadi? Amal dinaikkan oleh Allah melebihi amalan jihad fi sabilillah, bahkan dalam jihad visi. Siapa yang tidak merindukannya? Maka ada tawaran kepada kita. Karena itulah para sahabat mempersiapkan 2 bulan sebelum momentumnya. Karena besar tawarannya. Antum ada proyek besar dunia aja siap-siapnya jauh sekali. Masya Allah, Jepang mau Olimpik tahun 2020. 2 tahun sebelumnya, bahkan 3 tahun sebelumnya sudah konsolidasi, koordinasi, minta masukan ini, masukan itu. Itu cuma urusan dunia. Antum punya momentum tingkat RT, persiapan juga jauh. Ini bagaimana begini, bagaimana begitu. Masya Allah. Ya, cuman singkat aja untuk urusan dunia disiapkan begitu matang. Maka bagaimana dengan tawaran akhirat yang datangnya setahun sekali? Kalau antum nggak dapat yang tahun ini nih, tinggal 2 bulan lagi, bahkan sebulan ke depan kurang lebih, ya cuma sebulan ke depan, antum nggak dapat tahun ini, antum nunggu tahun depan dan belum tentu hidup tahun depan. Itu masalahnya. Makanya para sahabat serius. Anda bisa kebayang nggak? Ahli surga aja serius menyambut yang ini. Masa kita yang belum jelas surganya tidak serius?